Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mujiantono, masih di Matematika Mudah, Asik, dan Menyenangkan. Oke, kita masih pada lanjutan video sebelumnya di materi fungsi lanjutan dan grafiknya. Ada video sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi linier dan sudah membahas juga tentang fungsi kuadrat. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi rasional. Nah, di dalam pembahasan fungsi rasional nanti akan saya bagi menjadi dua part video. Yang pertama kita akan menggambar grafik fungsi rasional di video part 1. Dan yang kedua nanti kita akan membahas tentang menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi rasional. Nah, sekarang kita pada part pertama, yaitu menggambar grafik fungsi rasional. Oke, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan x plus 2 dibagi dengan x tidak boleh sama dengan 0. Nah, grafik fungsi rasional dinyatakan dalam bentuk f(x) sama dengan ax plus b per cx plus d. Nah, untuk menggambar, langkah yang pertama adalah mencari asimtot datar. Di mana asimtot datarnya itu adalah y sama dengan a per c. Nah, dalam hal ini, pada soal nomor 1 ini, a-nya adalah 1 dan c-nya juga 1. A itu adalah koefisien X pada bagian pembilang dan C adalah bagian penyebut. Nah, sehingga 1 bagi 1 adalah 1. Asimtot datarnya adalah 1. Kemudian pada langkah yang kedua adalah mencari asimtot tegak. Maka X. Nah, untuk asimtot tegak ini merupakan syarat penyebut tidak boleh 0. Syarat penyebutnya ya, syarat penyebutnya. Nah, dalam hal ini X sama dengan 0, ini bagian penyebut. Nah, kita sudah mendapatkan ada asimtot datar. Asimtot datarnya yaitu di Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 itu berarti ini di sini. Y sama dengan 1 ini pada garis ini nanti. Kemudian ada garis X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu sumbu Y ini. Nah, grafiknya ini tidak boleh menyentuh dua asimtot. Nah, untuk membantu menggambar, maka kita asimtotnya ketemunya di sini ya. Asimtot tegak sama asimtot datar di sini. Maka kita cari sebelah kanannya. Mungkin angka 1 atau angka 2. Kemudian nanti sebelah kirinya. Nah, kita cari untuk X sama dengan 1 di sebelah kanan asimtot tegak. Maka kalau kita Y sama dengan X plus 2 per X, nah kita masukkan angka 1. Berarti 1 tambah 2 dibagi 1. Maka Y-nya diperoleh 3. 1 tambah 2, 3 bagi 1. Maka titiknya adalah 1,3. Titik 1,3. Oh, berarti di sini. Nah, kemudian untuk X sama dengan 2 misalnya sebelah kanannya. Y sama dengan X plus 2 per X. Maka 2 tambah 2 X-nya dibagi 2. Berarti 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti titiknya adalah 2,2. Jadi grafiknya melalui titik 2,2. Nah, sekarang kita ngambil sebelah kirinya. Sebelah kiri tegak, asimtot tegak. Min 1. Untuk X sama dengan negatif 1. Maka kalau kita masukkan di Y sama dengan X plus 2 per X. Maka kalau kita masukkan min 1 tambah 2 dibagi min 1.
maka akan diperoleh negatif 1. Maka titiknya adalah negatif 1, negatif 1. Ini kita ambil sebelah kirinya lagi, yaitu X min 2. Maka Y sama dengan X tambah 2 per X. Berarti min 2 tambah 2 dibagi X-nya adalah min 2. Berarti adalah 0. Maka titiknya adalah min 2, karena grafiknya tidak boleh menyentuh asimtot tegak sama asimtot datar, maka grafiknya akan seperti ini bentuknya. Dan ini nanti tidak akan menyentuh garis asimtotnya. Ini yang seperti ini, yang ini di sini. Nah, ini akan garisnya akan di sini nih. Nah, ini tidak akan menyentuh garis asimtot tegak sama ini. Nah, kalau kita gambar, grafiknya akan seperti ini. Tidak akan menyentuh asimtot tegak di X sama dengan 0 dan tidak akan menyentuh asimtot datar di Y sama dengan 1. Ini kalau diperpanjang tidak akan pernah menyentuh. Ini adalah gambar grafik fungsi rasional Y sama dengan X ditambah 2 per X. Oke, contoh kedua. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 4 dibagi 2x plus 4. Nah, kalau bentuknya adalah 0x tambah 4 per 2x tambah 4. Langkah pertama, kita akan mencari asimtot tegak, di mana asimtot tegak adalah Y sama dengan A per C. A-nya 0 dibagi 2 berarti 0. Berarti asimtot tegaknya adalah Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu adalah di sumbu X. Asimtot tegak. Ini adalah asimtot datar ya. Asimtot datar Y. Kemudian yang kedua adalah asimtot tegak. Asimtot tegak itu di penyebut. Ya, penyebutnya adalah 2x tambah 4 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 2. Jadi asimtotnya di x sama asimtot tegaknya di x sama dengan negatif 2 ini. Ini asimtot tegaknya. Tidak boleh menyentuh ini. Asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, sekarang kita cari titik bantunya. Titik bantu di sebelah kanan asimtot tegaknya, yaitu kita masukkan X sama dengan negatif 1, sebelah kanannya asimtot tegak min 1 sama 0. X sama dengan 0. Dan juga nanti sebelah kirinya. Sebelah kirinya berarti kita masukkan min 3 sama min 4. Sama X sama dengan min 4. Nah, kita masukkan kemana? Kita masukkan ke grafik Y sama dengan 4 dibagi 2X plus 4. Berarti kalau kita masukkan 4 dibagi 2 kali min 1. 2 kali min 1 ditambah 4. Berarti 4 dibagi 2. Berarti jawabannya adalah 2. Berarti titiknya nanti min 1,2. Min 1,2. Berarti dari sini. Kemudian untuk X sama dengan 0 berarti Y sama dengan 4 dibagi 2X min 4 plus 4. Berarti 4 dibagi 2 kali 0 tambah 4. Berarti 1. Maka titiknya adalah 0,1. 0,1. Jadi gambaran grafiknya itu nanti begini. Kemudian sebelah kirinya, sebelah kiri asimtot ini, sebelah kiri asimtot kita ambil min 3 sama min 4. Y sama dengan 4 dibagi 2X tambah 4.
Kita masukkan 4 dibagi 2 kali negatif 3 tambah 4. Min 6 tambah 4 adalah min 2. 4 dibagi min 2 adalah min 2. Maka diperoleh titik min 3, min 2. Ini min negatif 2. Yang negatif 4. X sama dengan negatif 4. Berarti 4 dibagi 2 kali negatif 4. Saya langsung aja tambah 4. 4 dibagi min 8 tambah 4 min 4 berarti min 1. Berarti titiknya min 4, min 1. Min 4, min 1. Di sini. Tadi min 3, min 2. Nah, grafiknya akan seperti ini. Nah, ini gambaran grafiknya setelah saya gambar. Nah, gambar grafiknya ini ada 2. Kiri atas dan bawah ini ibarat cermin dan cerminnya adalah ini. 2 asimtotnya ini. Maka grafiknya tidak akan menyentuh asimtot baik asimtot tegak maupun asimtot datar. Ini pembahasan untuk bagaimana kita menggambar grafik fungsi rasional. Oke, kita lanjut pada contoh yang ketiga. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan min 2 dibagi dengan x min 4. Ini kalau kita sempurnakan berarti 0x dikurang 2 per x dikurang 4. Maka langkah yang pertama kita mencari yang namanya asimtot datar. Di mana asimtot datar adalah y sama dengan a per c. A-nya 0, c-nya 1. Berarti diperoleh y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu adalah di sumbu x. Ini y sama dengan 0. Ini sumbu x, ini asimtotnya. Kemudian yang kedua, kita cari asimtot tegak. Asimtot tegak terdapat di penyebut. Penyebutnya x min 4 sama dengan 0. Maka x sama dengan 4. Nah, x sama dengan 4 itu di sini. Ini x sama dengan 4. Ini, jadi 2 asimtot ini. Nah, titik bantu, langkah yang ketiga adalah menggunakan titik bantu. Titik bantunya sebelah kanan asimtot tegak. Sebelah kanan asimtot tegak berarti x sama dengan 5 sama x sama dengan 6. X sama dengan 5, x sama dengan 6. Kita masukkan y sama dengan negatif 2 per x min 4. X-nya diganti 5. 5 kurang 4. Berarti negatif 2 dibagi 1. Berarti negatif 2. Berarti titiknya adalah 5, negatif 2. 5, negatif 2. Kemudian yang 6. Y sama dengan min 2 dibagi x min 4. 6 min 4. Berarti negatif 2 dibagi 2. Oh, berarti titiknya 6, negatif 1. 6, negatif 1. So. Di sini kayaknya. Tadi ada yang salah ya. Tadi negatif 2 ya. Nah, ini yang ini salah tadi. 5, negatif 2. Mohon maaf ini salah. Saya hapus dulu. Nah, kalau saya gambar perkiraannya kan begini. Nah, nanti gambar yang bagus di akhir ya. Kemudian yang sebelah kiri asimtot tegak. Kita ngambil 3 sama 4. Nah, kalau di sini biasanya letaknya di atas. X sama dengan 3 dan X sama dengan 2. Kita masukkan di Y sama dengan negatif 2 per X. X-nya 3 kurang 4. Berarti negatif 2 dibagi min 1. Oh, 3,2. 3,2. Berarti di sini. Kemudian yang kedua, X sama dengan 2. Berarti Y sama dengan negatif 2 per X. X-nya diganti 2. Min 4. Berarti negatif 2 dibagi negatif 2. Berarti titiknya 2,1. Sehingga grafiknya akan seperti ini. Nah, tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Sorry. Nah, ini kita perbaiki gambarnya ya. Nah, ini gambar yang setelah saya perbaiki. Jadi garisnya, garis lengkungnya
Ini tidak akan menyentuh asimtot X sama dengan 4 dan Y sama dengan 0 atau sumbu X. Dua-duanya. Karena ini adalah batasnya. Demikian pembahasan kita tentang menggambar grafik fungsi rasional. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.